Latihan perdana Sergio Castel langsung pamer kualitas. Efek Layvin Kurzawa, kualitas latihan Persib meningkat. Alibi pelatih Malut United usai ditekuk Persib 2-0. Daftar final 11 pemain asing Persib. Daftar final 11 pemain asing Persib. Persib Bandung baru saja melakukan langkah yang di luar dugaan banyak orang saat menyusun kepingan terakhir skuad asing mereka untuk mengarungi Super League 2025-2026. Keputusan Bojan Hodak untuk melakukan perombakan di detik-detik akhir penutupan bursa transfer ini menciptakan gelombang kejutan di kalangan pendukung setia Maung Bandung. Nama-nama besar yang semula diprediksi akan menjadi pilar justru harus rela terdepak karena alasan teknis yang sangat spesifik. Kabar paling mengejutkan datang dari posisi penjaga gawang, di mana kiper asal Inggris Adam Ziyech secara resmi dicoret dari daftar pemain asing. Bojan Hodak merasa kebutuhan tim saat ini lebih condong pada penguatan sektor penyerangan dan keseimbangan di lini tengah, sehingga slot pemain asing harus dialokasikan dengan sangat efisien. Sebagai gantinya, Persib melakukan langkah emosional yang luar biasa dengan mendaftarkan kembali sang legenda hidup yang sebenarnya sudah menyatakan pensiun demi memberikan kepemimpinan dan mentalitas juara di ruang ganti menjelang putaran kedua. Langkah ini menurut saya adalah perjudian yang sangat berani sekaligus cerdas. Melepas kiper asing di tengah kompetisi yang ketat menunjukkan bahwa Hodak sangat percaya pada talenta lokal di bawah Mister Gawang, sembari menyisakan ruang bagi pemain asing yang punya dampak instan di lini depan. Itulah sebabnya Bojan mencoret Adam agar Ramon Tankei bisa dipertahankan demi tak kelebihan pemain asing. Dengan komposisi 11 pemain asing yang kini sudah final, Persib terlihat ingin membangun sebuah dream team yang tidak hanya mengandalkan fisik, tapi juga keterikatan emosional dengan sejarah klub. Dinamika transfer ini membuktikan bahwa di sepak bola, logika taktik seringkali harus berjalan beriringan dengan intuisi seorang pelatih. Kita semakin menanti bagaimana racikan final ini akan berbicara banyak di lapangan hijau saat kompetisi bergulir nanti. Harapannya, komposisi pemain asing yang terpilih ini mampu mengembalikan kejayaan Maung Bandung dan membuktikan bahwa setiap keputusan pahit mencoret pemain adalah demi manisnya trofi di akhir musim. Efek Layvin Kurzawa, kualitas latihan Persib meningkat. Kehadiran sosok bintang dunia di lapangan latihan Persib Bandung telah mengubah atmosfer yang biasanya kompetitif menjadi sesuatu yang jauh lebih berkelas dan profesional. Layvin Kurzawa bukan sekedar datang dengan nama besar mantan pemain PSG, melainkan membawa standar baru yang membuat setiap pemain lokal maupun asing lainnya merasa perlu meningkatkan level mereka. Aura bintang yang ia bawa langsung terasa sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumput hijau Bandung, memberikan dampak psikologis yang luar biasa bagi seluruh tim. Pelatih Bojan Hodak secara terbuka mengakui bahwa intensitas latihan meningkat drastis sejak Kurzawa bergabung dalam sesi taktis tim. Pengalaman Kurzawa di level tertinggi sepak bola Eropa menular secara alami melalui cara dia bergerak, berkomunikasi, dan mengambil keputusan di lapangan yang secara tidak langsung memaksa rekan-rekan setimnya untuk mengejar ketertinggalan kualitas. Tak hanya soal teknis, spirit di ruang ganti pun kini lebih membara karena para pemain merasa mendapatkan asupan kepercayaan diri tambahan dengan adanya rekan setim yang pernah mencicipi panasnya persaingan Liga Champions. Investasi Persib pada Kurzawa bukan sekedar tentang apa yang bisa ia berikan selama 90 menit pertandingan, tapi tentang transformasi budaya kerja di dalam klub. Saat pemain muda melihat bagaimana seorang profesional sejati mempersiapkan diri, standar mereka akan naik dengan sendirinya tanpa perlu banyak instruksi. Kurzawa menjadi jembatan antara ambisi klub untuk go internasional dengan realitas latihan sehari-hari yang kini terasa jauh lebih kompetitif dan tertata. Ini adalah bentuk transfer ilmu yang sangat mahal harganya bagi kemajuan sepak bola tanah air. Semangat baru yang dibawa Kurzawa diharapkan tidak hanya berhenti di lapangan latihan,
tapi benar-benar meledak saat pertandingan resmi dimulai. Semoga kedisiplinan dan kualitas Eropa yang ia bawa bisa menjadi fondasi bagi Persib untuk tidak hanya mendominasi di level nasional, tapi juga mulai disegani di kancah Asia. Latihan perdana Sergio Castel langsung pamer kualitas. Ketajaman lini depan Persib Bandung kini memiliki harapan baru dalam sosok Sergio Castel yang langsung menunjukkan kelasnya dalam sesi latihan perdana bersama skuad Pangeran Biru. Pemain asal Spanyol ini tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan bola dan cuaca, seolah ingin segera membuktikan bahwa kepercayaan Bojan Hodak merekrutnya bukanlah sebuah kesalahan. Gerakannya yang eksplosif dan penyelesaian akhir yang dingin menjadi pemandangan yang menyegarkan sekaligus memberikan sinyal bahaya bagi lawan-lawan Persib ke depan. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa alasan utama merekrut Castel adalah spesifikasi tugasnya yang sangat jelas, mencetak gol dan menjadi pemecah kebuntuan di area kotak penalti lawan. Dalam latihan tersebut, Castel menunjukkan posisi yang tepat dan naluri pembunuh yang sudah lama dicari untuk melengkapi agresivitas sayap-sayap Persib. Kehadirannya diproyeksikan menjadi tambahan amunisi vital, terutama saat Persib harus menghadapi jadwal padat di babak 16 besar ACL II melawan Ratchaburi FC yang menuntut efisiensi peluang menjadi gol. Melihat performa perdananya, saya merasa Sergio adalah potongan puzzle yang hilang dalam skema menyerang Persib yang terkadang terlalu berputar-putar di lini tengah. Dia memiliki profil striker modern yang tidak hanya menunggu bola, tapi mampu menciptakan ruang bagi dirinya sendiri dan rekan setimnya. Jika chemistry antara dirinya dengan pengumpan bisa terjalin cepat, maka lini depan Persib akan menjadi salah satu yang paling menakutkan di kompetisi musim ini. Adaptasi kilat yang ia tunjukkan adalah pertanda baik bagi ambisi besar klub di level internasional. Publik sepak bola Bandung kini tak sabar menantikan gol-gol debutnya lahir dari kaki maupun kepalanya di pertandingan resmi yang sesungguhnya. Harapan kita tentu saja Sergio Castel bisa menjadi mesin gol yang konsisten dan membawa Persib melangkah lebih jauh di kompetisi Asia serta menjaga martabat sepak bola Indonesia. Alibi pelatih Malut United usai ditekuk Persib 2-0. Kekalahan 2 gol tanpa balas dari Persib Bandung menyisakan rasa pahit yang mendalam bagi kubu Malut United hingga sang pelatih merasa perlu meluapkan kekecewaannya melalui sorotan terhadap kepemimpinan wasit. Meski di lapangan Persib tampil sangat dominan dan disiplin, pihak lawan merasa bahwa beberapa keputusan pengadil lapangan telah merugikan momentum permainan mereka. Narasi tentang wasit ini muncul sebagai bentuk pembelaan diri atas hasil yang tidak sesuai dengan rencana permainan yang telah mereka siapkan sejak awal. Di sisi lain, Bojan Hodak justru memberikan apresiasi setinggi langit atas kerja keras dan disiplin para pemain Persib yang mampu menjalankan instruksi dengan sempurna sepanjang pertandingan. Kemenangan 2-0 ini dianggap sebagai buah dari kematangan taktik dan kesabaran para pemain dalam membongkar pertahanan lawan yang cukup rapat. Sementara pelatih Malut United sibuk mencari alasan di luar teknis permainan, skuad Persib lebih memilih fokus pada evaluasi internal dan merayakan keberhasilan mereka mengamankan 3 poin penting di hadapan pendukungnya sendiri. Secara objektif, menyalahkan wasit seringkali menjadi tameng paling mudah saat sebuah tim gagal mengimbangi kualitas lawan secara keseluruhan. Persib menang bukan hanya karena faktor keberuntungan atau keputusan wasit, melainkan karena mereka memiliki kedalaman skuad dan mentalitas yang lebih stabil saat berada di bawah tekanan. Malut United sebenarnya memberikan perlawanan yang cukup berani, namun di level ini, detail kecil dan efisiensi peluanglah yang menentukan hasil akhir, dan Persib jauh lebih unggul dalam aspek tersebut. Pertandingan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua tim bahwa fokus pada permainan jauh lebih penting daripada terjebak dalam perdebatan pasca laga. Semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya, kualitas kompetisi kita semakin meningkat dan setiap tim bisa menerima hasil dengan lapang dada, sembari terus memperbaiki kualitas teknis di lapangan.